supaya tahu juga ya mau belajar gitu. Berarti akan di-launching dong. Relaunching berarti, relaunching. Ya berkolaborasi sudah pasti, sudah kita lakukan. Pasti banyak yang tertarik nih. Kira-kira perda ini berdampak nggak sih? Apa sih isinya? Halo Sobat JP Pon, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast. Tentunya pada podcast episode ini selalu menghadirkan tema-tema menarik berdasarkan keluh kesah dari masyarakat. Nah, apakah masyarakat ini setiap kali keluh kesah ada yang menampung, ada yang mendengarkan? Nah, kita akan membahasnya di tema kali ini terkait dengan JDIH DPRD Provinsi Jawa Timur. Ngomong-ngomong soal DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beliau adalah penyambung antara masyarakat dengan pemerintah, wakilnya rakyat. Dan saya langsung mengundang narasumber yang mungkin ngelontok berkompeten masalah ini terkait dengan topik ini. Langsung saja kita sapa wajah lama. Karena kita sudah beberapa kali episode menyapa beliau, Pak Yordan. Ya. Salam sehat. Sehat selalu. Pakai merah, yang baju merah jangan sampai lepas. Yes. Dengan semangat penuh membara. Semangat untuk memperjuangkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang ada di dapilnya Pak Yordan ya. Tapi sebenarnya semuanya ya Pak ya. Yes. Pak, ngomong-ngomong soal JDIH. JDIH itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu, kalau biasanya dalam pembahasan dokumen atau kita lagi skripsi atau tesis itu JDIH ya. Tapi kalau di DPRD sendiri apa Pak itu Pak? Kayaknya baru tak Pak atau gimana sih Pak? Ya, jadi ini barang lama yang kita Diperbarui. hidupkan. Ya, ya jadi JDIH itu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH ini sebetulnya ada di setiap kabupaten kota ada ya. Lembaga-lembaga kementerian itu juga ada, bahkan pemerintah provinsi pun juga punya. JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang isinya itu terkait dengan hasil legislasi, peraturan-peraturan daerah, keputusan-keputusan DPRD dan sebagainya, itu ada di situ. Nah, dia secara fisik itu berupa ruangan yang kemudian isinya ada perpustakaan, orang bisa mengakses secara datang langsung ya istilahnya Online lah ya Pak? orang bisa datang langsung jadi offline dia datang biasanya itu jadi satu dengan perpustakaan atau bisa juga online ya jadi istilahnya kalau mau tahu tentang produk legislasi tentang produk hukum nah itu bisa datang ke kantor tapi juga bisa datang secara virtual melalui website JDIH JDIH DPRD Jatim ya. Oke, efektif nggak Pak? Nanti tiwas kita curhat ngalor ngidul ngasih masukan, mari ngono nggak orang yang respon Pak? Ya, kebetulan kan sekarang saya jadi ketua Bapemperda ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan saya punya tekad, punya kemauan agar partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah ini nyata. Ya, kalau istilah bahasa kerennya itu meaningful participation, partisipasi yang bermakna. Jadi masyarakat tahu apa yang sedang kita bahas, masyarakat bisa terlibat, dan masyarakat juga bisa memberi masukan, saran, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mau seperti itu, sehingga kemudian peraturan-peraturan daerah kita ini betul-betul bisa berbobot, bisa diimplementasikan dengan lebih baik, karena dalam proses pembuatannya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Oke, ini seperti yang kita bahas di episode sebelumnya ya Pak ya, di tema Properda bahwa nantinya dengan kepemimpinan Pak Yordan sebagai Ketua Bapemperda ini akan mengajak serta masyarakat agar apa yang dibahas, apa yang digodok, apa yang akan diimplementasikan ini lebih tahu dan berdampak langsung kepada masyarakat. Iya Pak ya, betul ya begitu ya. Dan ini nanti sebagai penunjang juga berarti Pak. Iya betul, jadi kita ini bisa mengundang masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah itu dalam misalnya FGD, Focus Group Discussion, atau mungkin rapat dengar pendapat, mengundang masyarakat, stakeholder untuk hadir ke kantor DPRD.
namun bisa juga kita menerima masukan-masukan secara online. Nah, kalau kita undang dalam forum tentu pasti terbatas, pasti ada yang tidak terundang, pasti ada yang terlewat. Atau mau kita undang namun kapasitas ruangan terbatas. Keterbatasan itu tadi. Sudah hadir pun belum tentu ada waktu yang cukup untuk setiap orang yang hadir menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan ke teman-teman yang di JDIH, karena JDIH ini ada di bawah sekretariat DPRD, ya sebagai salah satu fungsi penunjang, supaya betul-betul disediakan ruang ya, kita klik gitu, apa masukan dari masyarakat, bahkan kita mintanya bisa jelas pasal berapa, ayat berapa, ya. Nah, nanti kalau kita tahu, ya nyampaikan ini siapa, masukannya bagaimana, dan ini memang signifikan misalnya ya, kita bisa undang, kita libatkan. Oke. Ya. Pak, nanti bagaimana efektif, ini kan sepertinya Pak Yordan ini benar-benar serius sekali dalam mengawal, saya katakan situs ya Pak ya? Ya. Bisa dikatakan situs ya Pak ya? Situs ini dalam sebagai wadah masyarakat yang mungkin tidak sempat atau berhalangan langsung dalam mengetahui berbagai macam informasi terkait apa yang ada di DPRD yang dibahas dengan eksekutif maupun legislatif. Pak, seberapa efektif dalam menyediakan informasi baik itu terkait dengan akurasi dan juga kecepatan dan juga kemudahan dalam akses segalanya ini, informasi hukum khususnya nih? Ya, tentu jauh lebih efektif ya. Karena yang disajikan itu tentu tidak hanya peraturan daerah yang sudah jadi, tetapi juga naskah raperda ya, rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat terjadi polemik rame nih tentang naskah raperda yang katanya berubah-berubah. Ya, maka kita ingin agar informasinya betul-betul valid, disampaikan di situ, tapi tidak sekedar raperdanya juga, tapi juga naskah akademiknya. Sehingga studi akademik tentang perlunya raperda itu, tentang kenapa ayat dan pasal ini muncul, itu juga bisa muncul, juga bisa ada di situs tersebut. Tidak hanya itu saja, kita juga ingin masyarakat juga mengetahui bagaimana prosesnya. Ya, jadi saya sudah sampaikan, tolong kemudian dibuat semacam video singkat ya, untuk tentang bagaimana proses pembahasan suatu perda, ya, sehingga masyarakat tahu juga tarik ulurnya itu seperti apa, ya, sehingga perda ini menjadi dekat ya, apalagi kalau perda-perda yang urusannya juga banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Nah, maka misalnya kemarin kita bahas tentang pembudidaya ikan dan petambak garam misalnya, kan pasti banyak yang tertarik nih, kira-kira perda ini berdampak nggak sih, apa sih isinya. Nah, supaya mereka tidak perlu susah-susah datang ke DPRD, mereka tinggal cari aja di JDIH-nya DPRD Jatim, lalu diklik bisa dibaca. Apalagi sekarang semua serba ini ya, teknologi canggih ya Pak ya, cukup pakai handphone bisa searching gitu ya Pak, bisa ya Pak ya? Ya, jadi yang langkah kedua kita juga ingin ada aplikasi yang juga bisa ada di handphone kita masing-masing. Jadi tidak perlu buka situsnya ya. Itu kadang-kadang kalau buka situs itu dalam handphone kan agak ini tidak kompatibel ya ukurannya. Nah, kita ingin ada yang aplikasi yang bisa di-download ya, diakses. Jadi tinggal di-download lalu kemudian bisa lebih cepat begitu. Ya. Kalau tentu ya itu harus mempunyai space ruang di handphone yang lebih tinggi. Ya itu nanti urusannya Pak Yordan ya. Pak, kalau sudah ada dan sudah diaktifkan, bagaimana nanti efektivitas tadi sudah disebutkan. Peran JDIH ini dalam meningkatkan transparansi dan akses keterbukaan terhadap publik. Ya. Karena pasti publik bertanya-tanya, ya sudah ada aplikasinya tapi nggak kabeh iso diakses. Ya, tentu mungkin ada hal yang memang tidak bisa diakses mungkin ya. Ya, tapi saya pikir semua yang disampaikan dalam rapat paripurna itu semua adalah informasi yang bisa diakses. Bahkan kita ingin juga pandangan-pandangan dari tiap fraksi itu juga bisa muncul begitu. Jadi kemudian masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana tarik-menarik yang terjadi dalam pembahasan peraturan daerah. Mungkin ini menjadi menarik buat teman-teman yang ingin mendalami terkait suatu peraturan daerah ya. Namun yang lebih penting lagi,
masyarakat secara umum itu juga bisa tahu aturan-aturan apa yang berdampak bagi dirinya. Karena begitu aturan itu sudah dimuat dalam lembaran negara, maka asumsinya semua rakyat tahu. Padahal kan enggak kenyataannya. Iya, apalagi sebenarnya kalau boleh jujur ya Pak, mewakili aja nih, mewakili orang-orang sok pinter kayak saya mungkin ya Pak. Kan banyak Pak masih regulasi-regulasi yang masih dikategorikan entah itu unsur kesengajaan yang tidak dipublish atau ya mungkin ada kata Pak Yordan tadi tidak semua itu harus terpublish. Nah ini kan juga masyarakat bertanya-tanya ketika ini bersifat untuk publik ya harusnya tidak ada yang tidak terpublish. Ya memang kemarin sempat ada diskusi apakah kemudian naskah akademik itu dipublish atau tidak. Kalau saya pribadi publish saja tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita tahu, supaya kita ini tahu apa yang terjadi di balik munculnya suatu peraturan daerah. Bahwa kemudian yang membuat naskah akademik itu memiliki hak cipta, ya dicantumkan siapa yang membuat. Sehingga orang lain ketika mau melakukan plagiasi, ketahuan, loh ini kok sama persis dengan naskah akademiknya yang ada di Perda Jawa Timur. Nah, jadi pemuatan karya itu secara di situs ya, itu justru akan mengurangi plagiasi karena orang lain juga bisa mengakses hal yang sama. Oke, ini cukup menarik ya Pak ya, ketika akan ada berbagai kegiatan apa yang dibahas itu menjadi keterbukaan informasi terhadap publik. Ini cukup menarik. Tapi seperti yang kita di awal diskusikan Pak, saya sempat tanya tadi, ini produk baru? Oh bukan, ini produk lama, tapi diperbarui. Ini akan PR Pak, jangan sampai nanti ketika, ya mohon maaf, ini kan bagus juga semangatnya Pak Yordan. Ya kalau saja ya Pak ya, pasti kan ada perubahan-perubahan nih di struktural DPRD. Ketika beda orang lagi, nanti beda lagi nih kebijakannya. Ini sudah bagus, sudah terstruktur, sudah ya menjadi keterbukaan bagi masyarakat. Ini susahnya nih konsisten dan komitmennya Pak dalam memberikan layanan ini. PR loh gimana? Ya memang itu kenyataan ya, ada di satu daerah itu saya dapat cerita ya. Itu bagus, JDIH-nya bagus. Tapi ternyata suatu saat merosot ya. Ya, ketika ditelusuri ternyata yang menangani itu berubah, berganti orang. Ya, jadi akhirnya kembali ke kepedulian pimpinan terhadap hal tersebut. Nah, kebetulan saya ini kan latar belakangnya dosen, ya dosen jurusan ilmu politik, ya yang melihat hal-hal seperti ini itu penting, ya sehingga kemudian bagi saya pribadi, ya ini menjadi sesuatu yang perlu masyarakat juga tahu, teman-teman akademisi tahu. Kita sering dapat kunjungan teman-teman mahasiswa, ya dari Surabaya, bahkan dari terakhir itu dari Ponorogo datang, ya mereka juga bertanya, Pak bagaimana kami bisa memberikan masukan, ya. Nah saya bilang, ya ini nanti JDIH ini Anda bisa memberi masukan, download, kemudian buat grup diskusi, didiskusikan, hasilnya kirim ke pemerintah provinsi, atau kalau perlu minta audiensi untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil kajian terhadap raperda ini. Ya. Bagus ini Pak, ini sebenarnya tadi Pak Yordan sudah mengakui bahwa nanti suatu ketika kalau beda lagi yang mimpin beda lagi. Lagi-lagi gengsi Pak. Gengsi. Padahal sejatinya ini seringkali berbagai aspek Pak. Kalau hal yang bagus tinggal meneruskan aja. Kadang ego sektoral itu yang menganggap, loh ini programnya iki. Apa salahnya sih Pak? Selama itu menguntungkan masyarakat kan nggak apa-apa ya seharusnya. Iya, dan ini sebetulnya bukan hal yang baru misalnya, oh ini kreasinya Pak Yordan, enggak, ini sudah ada sudah ada. Cuman mungkin selama ini kurang mendapat perhatian. Benar. Ya, saya juga baru sadar tentang ini juga belum lama ketika kemudian ada yang menginformasi, loh Pak ini sebetulnya bisa begini, ini kemarin ada penilaian, ternyata nilainya tidak bagus karena begini-begini. Nah, kemudian timbul kesadaran, loh iya ini bisa dimanfaatkan. Diperbaiki kan bisa Pak? diperbaiki. Bukan berarti membuat lagi kan Pak? Iya. Pak Yordan aja mengakui bahwa sebelum saya, ini bukan inisiatif saya, tapi saya hanya memperbaiki dari kemarin. Iya. Nah harusnya besok siapapun itu, dimanapun itu, ketika itu memiliki nilai positif, tinggal dilanjutkan aja, diperbaiki lebih baik ya Pak ya? Iya. Jangan justru ditinggalkan. Ada juga yang memprotes.
Loh ini kan sama-sama JDIH, Oke. Biro Hukum Pemprov punya. Kenapa DPRD juga harus punya? Kan sama isinya produk-produk hukum. Maka saya katakan, ya kita punya keunggulan. Proses pembahasan itu adanya di legislatif. Ya, proses itu yang kemudian tidak dimiliki oleh Biro Hukum. Biro Hukum hanya tahu hasilnya, produknya. Nah, kita ini di DPRD punya tanggung jawab menyerap aspirasi masyarakat. Dari proses mulai dari nol. Iya, mulai dari Propemperda. Oke. Ya, bahkan ketika ini sudah ada, ya kemudian masyarakat memberi masukan, percuma ini, kita punya perda ini, prakteknya nggak begini. Nah, itu bagian dari masukan yang menjadi evaluasi efektivitas perda. Bukan kalau yang di eksekutif adalah bentuk finalnya ya Pak ya? Iya, kalau di eksekutif itu bentuk produk hasilnya ya. Sudah jadi. Sudah jadi. Nah, sebetulnya memang kita bisa Berkolaborasi. ya berkolaborasi sudah pasti, sudah kita lakukan, sudah kita lakukan. Ya, jadi saya bahkan kemarin kita berkolaborasi dengan teman-teman dari pusat. Ya, kita datang ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya, jadi kita ingin juga sinergi ini terjadi bersama-sama. Ya, bahkan kita ingin supaya kita bisa ngecek juga aturan-aturan di kabupaten kota. Ya, yang biasanya hanya sedikit yang termuat atau hanya judulnya doang. Ya, nah ini penting juga. Ya. Mahasiswa kadang-kadang itu sering ya datang ya karena saya sering terima aspirasi mahasiswa yang disampaikan itu isu nasional. Wih, ya. Pinter-pinter ya Pak ya? Iya betul, isu nasional itu bagus, penting. Ya, tapi jangan lupakan isu daerah. Oke, Iya. di mana tempat kita. Iya. Tapi kadang pemahaman mereka itu adalah kita mengacunya dari pusat dulu Pak Wakilnya. Betul. Jadi pusat dikritisi, daerah juga dikritisi. Oh, iya. Gitu dong. Oke, Pak berarti ini nantinya akan melibatkan kemarin ini proses menghidupkan agar lebih baik lagi. Berarti akankah melibatkan masyarakat secara langsung, akademisi atau dengan pemangku kebijakan agar lebih optimal lagi Pak JDIH ini Pak? Ya, jadi ada misalnya artikel-artikel hukum ya. Ini kami lagi berkoordinasi, kami dorong teman-teman akademisi, ayo artikel hukum yang terkait dengan peraturan daerah ya dimuat dong di website kita ya, di situs kita, supaya ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman lain yang ingin tahu lebih dalam. Ya, jadi itu salah satu bentuk kolaborasi kita dengan perguruan tinggi. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman yang ada di kampus-kampus, ayo kalau ada waktu nanti saya datang, saya jelaskan dia, saya tunjukkan ke teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa hukum ya, atau mahasiswa jurusan ilmu politik, ilmu pemerintahan, supaya mereka tahu ya. Bahkan bidang-bidang yang lain pun juga harus tahu. Mereka yang mau bergerak di bidang pendidikan misalnya, perlu juga tahu kita punya perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Mereka yang mau bergerak di bidang apa misalnya, teknik misalnya, ya kita juga punya berbagai aturan yang akan mempengaruhi pekerjaan mereka di kemudian hari. Mungkin juga membantu teman-teman legislatif nih Pak, barangkali udah ada yang mulai samar-samar atau lupa dengan pasal ke pasal ya Pak. Oh iya. Kan kembali ke kuliah lagi gratis ya Pak ya dengan dari dokumen-dokumen langsung itu. dicari, cepet perda nomor berapa, perda nomor cari ya. Bisa dimanapun tempat bisa terakses, kan juga menguntungkan juga ya Pak ya, selain untuk masyarakat. Pak, dalam konteks digitalisasi ini kan semua serba canggih. Kok pinter-pinter Pak Tak Ako ini Pak. Bagaimana nanti DPRD Jatim ini benar-benar menjamin dengan keamanan dan data serta integritas dokumen hukum di JDIH ini Pak? Ya, jadi kami kerjasama dengan teman-teman Kominfo Provinsi Jatim terkait dengan keamanan ya, tes keamanannya. Bahkan tidak cuma dengan teman-teman Kominfo, tetapi juga badan cyber ya, untuk menjamin keamanan. Jangan sampai kemudian tahu-tahu muncul konten judul ya, dihack gitu, muncul konten judi online lah. Tiba-tiba berubah isinya ya Pak ya kan? Nah, klik tahu-tahu nyambung ke situs yang lain. Karena ini benar-benar ya terlalu canggihnya, benar-benar harus terscreening Pak, bahaya Pak. Ya. Nanti disalahgunakan lebih bahaya lagi, apalagi ini menyangkut dengan pemerintahan Pak, iya Pak.
Benar-benar berarti sekarang ini benar-benar digodok sedemikian rupa agar lebih maksimal ya Pak Yordan. Ya, kita kemarin sudah mintakan ke Kominfo ya. Kan saya ini komunikasi intensif nih dengan teman-teman yang mengerjakan merevitalisasi lah JDIH ini supaya betul-betul perkembangannya bisa segera dipacu. Buat saya ya kalau bisa sekarang kenapa harus ditunda bulan depan ya? Ya mungkin targetnya mulai optimal kapan Pak? Ada target nggak? Sekarang sebenarnya sudah ada. Jadi rumahnya itu sudah ada. Cuman kemudian isinya yang belum maksimal ya, masih banyak yang bolong-bolong. Kemudian menunya itu juga sangat-sangat terbatas. Kemudian tempatnya juga yang offline ya. Kebetulan kan kemarin ada pindah-pindah ruangan ya, sehingga tempatnya JDIH ini terpinggirkan ya. Nah sekarang udah disiapin tempat, tapi masih proses untuk dibuat nyaman begitu ya. Sehingga nanti kalau ada kunjungan-kunjungan ya ayo kita ketemunya di JDIH aja. Asik. Ya supaya tahu juga ya mau belajar gitu. Berarti akan di-launching dong. Relaunching berarti, relaunching ya Pak? Ya enggak perlu lah. Enggak perlu ya, hanya sekedar tahu. Pak, sebenarnya apa sih Pak yang mendasari Pak Yordan ini harapannya terbesarnya dengan begitu antusias mengaktifkan kembali JDIH, terlepas itu memberikan berbagai informasi keterbukaan? Ya karena kita yakin kalau kita ingin partisipasi kita harus ada transparansi. Ya jadi dalam era demokrasi transparansi akan memicu partisipasi. Mereka memberi masukan, kita terima, nanti kita himpun, kita serahkan ke bidang yang terkait begitu. Kalau memang itu dalam proses pembahasan dan itu penting untuk kita bahas, tentu kita akan sampaikan ke komisi pembahas atau panitia pansus atau badan yang membahas untuk diundang ya. Nah, cukup menarik sebenarnya ya jika itu benar-benar dieksekusi secara optimal, apalagi kalau misalkan di situ ada algoritma nih Pak, isu yang lagi trending topik apa, terus komentar paling ya itu kan proses ya Pak. Itu berarti menunjukkan bahwa kita sebagai teman-teman DPRD benar-benar serius merespon apa masukan dari masyarakat lewat JDIH ini ya Pak ya. Iya, hari ini pun ya kita sampaikan topik tentang JDIH itu bagian dari itu. Ya bagian dari sosialisasi bahwa kita punya namanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum di DPRD Jatim. Kalau kita berani melaunching ini, menyampaikan ini, tentu kan tidak sekedar menyampaikan, kita juga punya tanggung jawab moral supaya ini betul-betul bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Semoga fast respon ya Pak. Siap. Ada lagi yang mungkin disampaikan Pak Yordan sebelum saya menutup podcast kita hari ini, karena mengingat jadwalnya Pak Yordan sudah banyak yang antri. Ya, ada pesan jadi yang mungkin akan disampaikan? Ya, terima kasih buat masyarakat Jawa Timur. Ya, jadi kami di DPRD Jawa Timur punya yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bisa dibuka di websitenya, di search saja di Google JDIH DPRD Jawa Timur, nanti langsung ketemu, bisa diklik. Dan ini kita adakan dalam rangka mendorong partisipasi seluruh masyarakat Jawa Timur, dan bukan cuma Jawa Timur saja, di luar pun juga supaya mendukung peningkatan kualitas peraturan daerah kita. Sehingga peraturan daerah kita harapkan betul-betul bisa berdampak, bisa makin baik, dan bisa terasa hasilnya buat masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Ini sebagai langkah keterbukaan secara publik apapun kegiatan dari DPRD Provinsi Jawa Timur melalui situs ini. Dan di situ nantinya tadi sudah dijelaskan Pak Yordan bahwa segala masukan, usulan, kritikan itu bisa dieksplorkan atau bahasannya sambat di situ ya Pak ya. Iya. Dan teman-teman Dewan berusaha semaksimal mungkin akan segera merespon apapun yang menjadi usulan maupun kritikan di situs tersebut. Lagi-lagi Pak harus fast respon, konsisten. Begitu ya Pak Yordan. Semoga gebrakan baru ini mendapatkan hikmah bagi masyarakat, tidak ada lagi tembok atau
kesalahpahaman antara wakil rakyat dengan rakyatnya, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang mungkin dianggap merugikan masyarakat. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh